Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Senang sekali karena sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja GKI Suara Kristus Surabaya. Dan hari ini kita bersukacita, kita bersyukur karena atas kemurahan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kita masih dalam keadaan tubuh jasmani yang baik dan sehat, dan kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan menjaga kehidupan kami, melindungi kami, menyertai kami. Dimanapun kami berada saat sore hari ini, kami datang di hadapan Tuhan. Kami sama-sama merindukan mendengar suara-Mu Tuhan, berbicara atas kami semua. Tuhan, Kau sucikan, kuduskan, dan layakan hamba-Mu ini. Urapi bibir, lidah, hati, pikiran hamba-Mu ini, supaya hanya perkataan Allah sendiri, supaya hanya kehendak Allah sendiri yang akan hamba sampaikan, supaya setiap kami yang mendengar benar-benar diberkati secara rohani dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Tuhan, semakin dewasa dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, berbicara buat kami Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di hari ini, di hari Minggu ini, pada tanggal 2 Mei tahun 2021, kita sama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional yang disingkat menjadi Hardiknas, yaitu hari nasional yang bukan hari libur, ya, di mana hari ini ditetapkan oleh pemerintah untuk memperingati kelahiran seorang tokoh nasional yang bergerak aktif dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri dari pendidikan taman siswa. Dan setiap tanggal 2 Mei setiap tahun kita memperingati hari itu sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan atas jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara bisa dikatakan sebagai pahlawan pendidikan Indonesia. Karena Ki Hajar Dewantara terus bekerja pada zamannya untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia, di mana beliau mendirikan perguruan taman siswa yang diperuntukkan untuk bangsa pribumi atau bangsa Indonesia menempuh pendidikan. Karena pada waktu itu pendidikan adalah hal yang mahal dan hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang terpandang, memiliki pangkat derajat yang tinggi atau dari orang-orang Belanda sendiri. Dan gelar Bapak Pendidikan Indonesia ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara pada tahun 1959. Dan di sini kita melihat bahwa pemerintah Indonesia sangat menghargai seorang tokoh nasional, bahkan diberi penghargaan sebagai pahlawan pendidikan Indonesia. Dan tidak kebetulan juga bahwa Hari Pendidikan Nasional ini berada di tanggal 2 Mei, di mana sekarang untuk 2000 tahun yang lalu, di mana kita memperingati akan wafatnya Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, menebus segala dosa kesalahan kita. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, masih ada waktu 40 hari di mana Tuhan Yesus masih hadir di bumi menjumpai murid-muridnya. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Tuhan Yesus ingin mendidik murid-muridnya. Jadi ini adalah hal yang luar biasa, karena Tuhan kita juga memperhatikan didikan ini kepada murid-muridnya. Dan hari Minggu ini, tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah kebangkitan yang akan memperkuat iman kita.
Dan iman kita akan semakin kuat pada saat kita taat akan didikan dan ajaran daripada Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi kita semua, dan Dia rindu untuk kita selalu belajar, dan belajar. Termasuk belajar dari kesalahan, termasuk kita belajar dari pengalaman orang lain, termasuk bagaimana kita terus berupaya untuk memperbaiki setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kelakuan kita, perbuatan, sikap, tingkah laku kita terus diubahkan oleh Roh Kudus supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran. Nah, inilah tujuannya kenapa kita harus taat dan setia kepada didikan Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, saat Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan yang benar-benar bangkit dan hidup. Dan Dia menyatakan dirinya dalam tubuh kemuliaan di mana Dia bisa ada di mana-mana untuk menjumpai setiap murid-muridnya. Dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi pada masa itu Tuhan Yesus masih memiliki waktu 40 hari setelah kebangkitannya. Dalam Kisah Para Rasul dicatat bahwa Yesus berulang-ulang kali menunjukkan dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang kudusnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Karena Tuhan ingin mendidik murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, supaya pengikutnya dan murid-murid Yesus benar-benar yakin bahwa banyak tanda yang Ia lakukan, yang Ia tunjukkan setelah kebangkitannya, menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Sehingga iman daripada murid-murid Tuhan Yesus, daripada pengikut-pengikut Tuhan Yesus, itu benar-benar memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh, karena mereka menjadi saksi akan kebangkitan Yesus Kristus yang adalah guru mereka, Tuhan dan Allah serta juru selamat. Hal ini juga berlaku dalam hidup kita. Berapa kali Tuhan Yesus sudah menyatakan, menunjukkan dirinya dalam kehidupan kita. Berapa banyak tanda yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk membuktikan bahwa Ia hidup, baik itu melalui pertolongannya, melalui mujizatnya, melalui kasih-Nya, melalui damai-Nya, melalui banyak peristiwa-peristiwa ataupun proses di dalam kehidupan kita yang membuat kita sangat menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan sedang mendidik kehidupan kita tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah, supaya hidup kita ini benar-benar dilayakkan, diperkenan oleh Tuhan, mengerti apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita ini. Bahkan kita jelas berjalan melangkah kepada satu pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah satu kebangkitan yang diwarnai dengan banyak tanda yang Dia tunjukkan dan membuktikan bahwa Dia memang benar-benar hidup. Lalu, apakah kita percaya akan hal ini?
Kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, ada berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya? Pernahkah kita menghitungnya? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada berapa banyak kali Tuhan Yesus menyatakan dirinya? Di dalam firman Tuhan, saya catat ada lebih daripada 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Awal-awal pada hari kebangkitannya, dia menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena, juga kepada wanita-wanita lain. Lalu kepada murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dan juga kepada murid Yesus, ke-10 murid Tuhan, pada waktu Thomas tidak ada di tempat. Sehingga Thomas tidak percaya karena dia belum melihat sendiri. Dan sekali lagi Tuhan Yesus hadir di tengah murid-muridnya. Saat itu Thomas sudah hadir. Dan kita tahu kisah ini, bahwa Allah, Yesus yang sudah bangkit itu, menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya ke dalam lubang paku pada tangannya dan pinggangnya. Sudah beberapa kali Tuhan menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan banyak hal lagi bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus dan kepada 12 orang murid lainnya. Bahkan menampakkan dirinya secara umum kepada 500 orang atau lebih. Tapi ada satu peristiwa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, yang akan kita baca ayat-ayatnya, di mana peristiwa ini adalah pada saat Yesus menampakkan diri kepada 7 orang muridnya di tepi laut Galilea. Nah, kita baca dalam Yohanes 21 ayat 1-23, tapi kita baca beberapa ayat saja. Kita baca Yohanes 21 ayat 2-11. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ada 7 orang yang sedang berkumpul di situ. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Puji Tuhan. Saya ingin membahas kisah tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada 7 orang murid di tepi Danau Galilea ini. Bagaimana mungkin seorang murid yang sudah mengikuti pelayanan daripada gurunya selama 3,5 tahun, pada saat mereka juga menyaksikan kebangkitan dari Yesus Kristus, tapi mereka berkumpul di tepi danau, dan Simon Petrus mengajak mereka pergi menangkap ikan. Ya, kita tahu bahwa Simon Petrus memang asalnya dari seorang nelayan, dan murid-murid yang lain juga banyak yang berasal dari keluarga nelayan. Sehingga mereka sepakat, "Mari, ayo kita pergi menangkap ikan." Mereka berangkat naik ke perahu, tapi dikisahkan bahwa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sesuatu yang mustahil bagi murid-murid Yesus untuk tidak mendapatkan ikan. Sekali lagi, mereka adalah nelayan-nelayan yang memiliki pengalaman di bidang
ke lautan atau penangkapan ikan. Jadi rasanya mustahil ya, tidak mendapatkan apa-apa. Dan setelah hari mulai siang, artinya sudah mereka tidak punya pengharapan nih, tidak dapat ikan hari ini, ya sudah siang, sudah waktunya mereka pulang. Maka mereka mulai kembali ke tepi danau. Di situ mereka melihat seseorang yang sedang berdiri. Jelas sekali dikatakan Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Apakah secepat itu murid-murid melupakan wajah Yesus? Saya rasa tidak. Tapi saat itu mereka memang sedang tidak fokus kepada Yesus yang berdiri di tepi pantai. Mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri, di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tentunya mereka lelah, mereka lapar, mereka capek, mereka tidak memandang seseorang yang sedang berdiri di tepi pantai yang jelas-jelas adalah Yesus. Sehingga pada saat Yesus bertanya kepada murid-murid ini, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka serempak berkata, "Tidak ada." Ya memang karena perahu mereka kosong ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saat itulah murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, ternyata kata-kata Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh, itu juga tidak membuat mereka sadar bahwa itu perkataan Tuhan yang pernah disampaikan dahulu pada saat Tuhan Yesus menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik, dan Tuhan Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk menangkap ikan, menebarkan jala di sisi kanan perahu. Sehingga dalam kejadian ini murid-murid hanya menebarkan saja. Tentu tidak ada perasaan optimis, tidak ada perasaan bahagia, atau tidak ada perasaan yakin bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu. Mereka hanya menebarkan sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh orang itu yang adalah Yesus Kristus. Ternyata saat itu mereka mendapat banyak ikan dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Melalui kejadian ini, Yohanes, Yakobus, Petrus sadar bahwa itu Tuhan. Sehingga Petrus langsung menuju kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain membantu untuk mengangkat ikan-ikan itu. Dan saat mereka menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, dan diceritakan dalam Alkitab jumlahnya adalah 153 ekor. Dan sesungguhnya atau kejadian yang ajaib terjadi. Dengan ikan yang besar sebanyak itu, jala mereka tidak koyak. Ini merupakan satu tanda dari Tuhan. Jadi dalam satu peristiwa ini kita melihat ada beberapa tanda ajaib yang sekali lagi Tuhan nyatakan di tengah-tengah muridnya yang sudah kehilangan pengharapan, untuk membuat mereka sadar bahwa Tuhan itu hidup. Bahkan saat mereka berjuang dengan daya upaya dan usaha yang mereka lakukan pun, mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi saat Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Tuhan menyatakan, supaya menebarkan jala mereka mendapatkan ikan dalam jumlah besar, barulah pada saat itu murid-murid sadar bahwa itulah Yesus yang hidup. Nah, melalui kisah ini, saya ingin supaya kisah ini direfleksikan terhadap kehidupan kita. Karena Tuhan hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang hidup. Dia tetap Allah yang menyatakan dirinya. Bahkan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu, itu sudah kita imani sampai dengan hari ini dan saat ini. Tetapi berapa banyak dari kita yang tahu tentang kisah ini, yang menyadari bahwa Yesus adalah pembuat mujizat, yang menyadari bahwa Allah yang hadir di mana-mana, tapi seringkali kita seperti murid-murid Yesus ini. Mereka hanya, atau kita hanya fokus terhadap apa yang akan kita kerjakan.
Apa yang akan kita lakukan? Seolah-olah tidak ada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka pergi menangkap ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Seringkali waktu di dalam hidup kita habiskan untuk melakukan sesuatu tetapi yang tidak menghasilkan apa-apa. Kita melakukan hal yang sia-sia karena kita lakukan dengan keinginan kita sendiri, karena kita lakukan menurut kemauan kita sendiri. Bahkan kita sudah kehilangan fokus akan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya dengan kehadirannya, kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir di situ. Ada berapa banyak contoh dalam kehidupan kita ini yang dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang kita lakukan seolah-olah kita tidak menyadari bahwa Yesus hadir di situ. Ada berapa banyak kejahatan, kebohongan, ketidakjujuran yang kita lakukan seolah-olah kita tidak melihat Tuhan hadir di situ. Padahal Tuhan ada di situ. Banyak mereka yang sedang mengalami masalah, bahkan sidang jemaat Tuhan sendiri yang sedang mengalami masalah, mengalami penderitaan dalam hidup. Akhirnya mereka memilih untuk mengasihani diri mereka sendiri. Mereka sudah kehabisan pengharapan, padahal mereka tahu bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka saat mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan Tuhan sudah memberikan satu tawaran. Tuhan sudah memberikan satu pernyataan kepada kita untuk kita kembali, datang, duduk lebih dekat melalui ajaran, melalui didikannya. Tapi seringkali kita tidak mendengar hal itu. Tapi begitu kita menyadari kesalahan kita, begitu kita menyadari kelemahan kita, begitu kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini, mulai kita melihat dan memandang kepada Tuhan saja saat Tuhan berkata-kata melalui firman kebenaran, melalui didikan dan ajarannya yang disampaikan kepada kita, maka kita mulai seperti murid-murid Tuhan Yesus ini menebarkan jala di sisi kanan perahu. Artinya kita melakukan apa yang jadi perintah Tuhan dan kita mengalami mujizat, kita mengalami pertolongan, kita mendapatkan satu hasil yang di luar dugaan kita. Dan sebetulnya itulah Tuhan kita yang penuh dengan kasih sayang, yang mengasihi kita, yang tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak bisa kita tanggung dalam hidup kita. Karena memang Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selama kita hidup di dalam dunia. Mari kebangkitan Tuhan ini kita maknai bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan sedang mendidik kita supaya kita jangan ragu-ragu lagi. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Bahkan kita menyadari sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sampai pada akhirnya. Jika kita baca dalam Matius 28 ayat 17 sampai 20, kita baca ayat-ayat ini. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus tahu, ada banyak dari kita yang menyembah Tuhan tetapi ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya, ada yang belum percaya, ada yang mengharapkan tanda mujizat yang ajaib, seperti Thomas yang ingin melihat bentuk rupa fisik Tuhan Yesus baru dia percaya. Tetapi Tuhan nyatakan melalui ayat kebenaran yang sudah kita baca bahwa Tuhan menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah amanat agung yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita, dan mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Disitulah janji Tuhan akan digenapi bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan dari pernyataan atau penampakan atau kehadiran Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ada satu kalimat
di dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 48. Kita akan baca sama-sama firman kebenaran ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi bukan kebetulan kalau sore hari ini kita hadir, kita mendengarkan firman kebenaran, apa yang Tuhan mau didik kepada kita semua, sama seperti pada saat Tuhan bangkit mendidik murid-muridnya, di mana Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sore hari ini Tuhan akan melakukan hal yang sama buat kita semua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pikiran kita pun akan dibukakan oleh Tuhan sehingga kita mengerti kebenaran, mengerti kitab suci, bahwa Yesus memang harus menderita mati dan harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Disinilah Injil yang sejati yang harus kita sampaikan, bahwa di dalam nama Yesus Kristus, berita Injil yang kita sampaikan, siapa yang percaya kepada Tuhan akan diampuni dosanya. Siapa yang percaya kepada Tuhan harus bertobat dari hidupnya yang lama, masuk kepada hidup yang baru di dalam terang Kristus. Dan kita semua adalah saksi yang harus bersaksi menyatakan kebenaran Injil. Di sini kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan adalah satu kebangkitan yang sungguh-sungguh memperkuat iman percaya kita akan kebenaran Injil Kristus. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus masih ada dan berkuasa untuk mengajar kita terus-menerus setiap hari, setiap saat. Tidak bisa dihitung dalam waktu, jam, menit, detik. Setiap saat dalam hidup kita, Roh Kudus terus berkuasa, mengajar, mendidik kita dalam kebenaran. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tanpa Roh Kudus, mungkin kita sudah lupa banyak firman perkataan Tuhan yang sudah pernah disampaikan di dalam hidup kita ini. Tetapi bersyukurlah karena Roh Kudus masih ada di dalam kehidupan kita, di mana Dia yang akan mengingatkan akan segala kebenaran perkataan Yesus. Bahkan Dia, Roh Kudus, yang akan terus mengajarkan segala sesuatu kebenaran-kebenaran yang baru, yang akan disingkapkan, yang akan dinyatakan, supaya kita mengerti kebenaran Injil ini, dan kita menjadi saksi Kristus sesuai dengan amanat agung yang diberikan kepada kita. Dan perkataan Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Percayalah kepada Tuhan, percayalah bahwa kebangkitannya adalah satu kebangkitan yang mengesankan, bahwa kebangkitannya diwarnai oleh masa-masa di mana Yesus dalam tubuh kemuliaan datang menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya untuk menyatakan bahwa Dia hidup dan hidup selamanya. Mari kita percaya, karena kebangkitan inilah yang akan menguatkan iman kita dan memampukan kita untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk melakukan setiap amanat agung yang sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Roh Kudus pasti akan menghibur kita. Roh Kudus pasti akan mengajar kita supaya kita mampu berpikir, mengerti kitab suci. Puji Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita mengarahkan hati kepada Tuhan pada sore hari ini, dan izinkan Roh Kudus untuk mengajar kita, supaya setiap kebenaran yang disampaikan, setiap firman yang kau dengar, setiap firman yang kau baca, setiap kebenaran yang disampaikan, kau akan menerima dan mengerti
kebenaran itu sebagai kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama sore hari ini. Bapa, kembali kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kebebasan, ada damai sejahtera, ada kegirangan yang luar biasa. Karena kami sangat yakin, kami sangat percaya benar-benar Yesus, Tuhan Allah yang kami sembah sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat, adalah Allah yang sudah hidup, bangkit, kekal selama-lamanya. Dan saat ini Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami, menyertai kami, memimpin kami, memberi kami pengertian akan kebenaran firman yang kami baca, kami dengar, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melakukannya dengan benar, dengan taat, dengan setia, tidak serong ke kanan, tidak serong ke kiri. Kami benar-benar yakin dengan keyakinan iman yang kami percayai. Tuhan, tolong kami. Biarlah Roh Kudus terus berkarya atas hidup kami, mengurapi kami, memberi hikmat, dan terus berkarya dalam hidup dan hati kami, supaya hati kami dipenuhi dengan Roh-Mu, hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu, dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Setiap orang yang mendengar perkataan kami diberkati oleh Tuhan, karena perkataan-perkataan yang kami sampaikan dan kami keluarkan adalah perkataan-perkataan Injil Kristus, yang membuat setiap orang yang mendengar akan percaya, bertobat, dan diselamatkan. Kami tahu semua itu adalah kuasa dari Roh-Mu yang akan selalu menyertai kehidupan kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi, kuasai hidup kami dengan Roh-Mu, pimpin hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya hadirat dan kuasa-Mu sungguh nyata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini benar-benar percaya dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerti. Bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.